Inilah video aksi penganiayaan seorang perempuan terhadap ibu mertuanya yang viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang nenek yang tidak berdaya sambil menjerit kesakitan ketika dipukul dengan sebilah kayu oleh menantu atau istri dari anaknya sendiri. Pelaku diketahui berinisial PS dan peristiwa itu terjadi di pekarangan rumah pelaku di Dusun 5, Desa Tanding Marga, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Setelah beredarnya video berdurasi 30 detik itu, pihak kepolisian pun mengusut tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Pemerintah desa setempat dan pihak kepolisian pun langsung terjun ke lokasi untuk memeriksa keadaan korban yang diketahui sudah berusia 88 tahun. Kondisi korban ternyata mengalami trauma dan mengalami sakit pada bagian kakinya. Menurut polisi, penyebab dari penganiayaan tersebut diduga lantaran sikap korban yang sudah lansia itu membuat kesal pelaku, sehingga membuat pelaku emosi. Kita langsung berkoordinasi dengan keluarga korban apabila mereka berkenan untuk segera melakukan pelaporan ke Polres Pali. Untuk saat ini upaya hukum yaitu kita telah melakukan visum et repertum untuk pengumpulan alat-alat bukti lainnya dan kemudian untuk tersangka kita amankan dahulu di Polres Pali sembari kita melengkapi perkara tersebut. Pelaku sudah diserahkan masyarakat kepada polisi dan menjalani pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, cekcok di jalan saat berkendara, driver ojek online terlibat baku pukul dengan seorang pengendara mobil di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Inilah video viral aksi pemukulan seorang sopir mobil terhadap seorang pengendara ojek online di Jalan Geraha Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa bermula saat seorang sopir mobil towing mengemudi kendaraannya secara ugal-ugalan dan selalu menyalakan sirine. Merasa terganggu, lalu pengendara ojek online menegur sopir mobil tersebut. Karena merasa tidak senang dengan teguran tersebut, sopir mobil towing pun langsung turun menyatroni dan memukul pengemudi ojek online yang menegurnya. Bahkan baku hantam antar keduanya terjadi sehingga membuat macet jalan raya. Melihat kondisi seperti itu, warga yang berada di lokasi langsung melerai dan memisahkan keduanya dari keributan. Perkara seperti apa? Seperti kayak orang main pukul-pukulan gitu ya. Kalau soal yang aslinya saya kurang tahu. Saya cuma ngelihat pintas doang, saya doang. Pas main pukul-pukulan gitu doang. Itu aslinya. Itu siapa yang dipukul, Bang? Pengojeknya. Setelah dilerai dan dipisahkan oleh warga, sopir mobil towing dan pengemudi ojek online langsung meninggalkan lokasi kejadian. Sementara pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal kabar anggaran program makan siang gratis yang turun dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak. Beredarnya kabar akan turunnya estimasi besaran anggaran program makan siang gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak. Ditanggapi santai oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah. Kepada awak media, Wakil Presiden terpilih menampik kabar soal turunnya anggaran makan siang gratis tersebut. Menurut Gibran, anggaran makan siang gratis sebesar Rp15.000 dinilai sudah cukup ideal. Besaran tersebut sudah diuji cobakan di beberapa tempat. Untuk terkait yang anggaran makan siang gratis dipangkas menjadi Rp7.500 itu gimana? Kata siapa? Enggak. Pak Erlangga. Tunggu kepastiannya dulu ya, ditunggu semua ya, ditunggu ya. Artinya untuk anggaran pasti belum ada ya Mas ya? Ditunggu dulu ya, ditunggu. Jangan memberitakan hal yang belum pasti. Duh, panganane.
Tapi memang dari awal anggarannya 15.000 itu Iya ya? betul, udah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat. Berarti kemungkinan Termasuk Solo, hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya hari Senin ya. berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000 itu, Mas? Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Ya. Artinya Selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana, Mas? Ya saat ini berjalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Gibran meminta awak media janganlah memberitakan hal-hal yang tak pasti terkait besaran anggaran makan siang gratis. Karena menurutnya, hingga saat ini uji coba makan siang gratis dilaksanakan dengan anggaran Rp15.000 per anak. Sementara pemirsa, pemerintah mewajibkan kendaraan motor dan mobil untuk diikutsertakan asuransi mulai Januari 2025. Rencana penerapan aturan wajib asuransi kendaraan ini ternyata dikeluhkan karena menambah beban masyarakat. Anda pemilik kendaraan bermotor? Bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam mulai tahun depan. Selain biaya perawatan, pajak tahunan hingga akomodasi harian, terhitung tahun 2025, biaya untuk kendaraan Anda bisa bertambah karena iuran asuransi kendaraan. Ya, pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil untuk diikutsertakan asuransi Third Party Liability atau TPL mulai Januari 2025. TPL adalah asuransi yang menanggung resiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga jika kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain. Penerapan asuransi TPL bagi kendaraan bermotor bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang PPSK yang sudah ditetapkan 12 Januari 2023. Pemerintah kini sedang menyusun aturan turunan berupa peraturan pemerintah atau PP paling lambat terbit 2 tahun setelah Undang-Undang PPSK diundangkan atau 12 Januari 2025. Saat ini dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit memang sudah dilengkapi dengan kewajiban pembelian asuransi kendaraan bermotor. Yang jadi masalah, bagaimana dengan pembelian mobil bekas yang sudah tidak terdaftar asuransi? Hal ini pun banyak dikeluhkan warganet yang menyebut penerapan aturan ini akan menambah beban masyarakat. Sebagian warganet melihat penerapan aturan ini bagian dari upaya pemerintah mendapat masukan insentif lewat premi asuransi yang punya potensi hingga 16 triliun rupiah per tahunnya. Meski begitu, pemerintah menilai mewajibkan asuransi ini akan membuat masyarakat menyadari pentingnya perlindungan untuk berlalu lintas. Selain dapat mengganti kerusakan mobil dan kecelakaan, aturan wajib asuransi dapat meliputi biaya pengobatan hingga santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kini tengah berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan agar penyusunan peraturan pemerintah tentang program asuransi wajib segera terbit pada 2025 sesuai dengan target. Pemirsa, 2 orang wanita muda melakukan aksi ngevlog dari sunroof kendaraan di jalur cepat tol Suramadu sisi Bangkalan. Aksi ini dinilai membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Inilah aksi yang dilakukan 2 orang wanita di jalur cepat kendaraan di atas jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksi kedua wanita ini viral di media sosial. Kedua wanita ini diketahui ngevlog sambil melihat suasana di sekitar jembatan penghubung Madura dan Surabaya. Berdasarkan hasil penelusuran, wanita muda ini diketahui seorang konten kreator di media sosial TikTok dengan nama Rizky Ayu. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Grandika Indra Waspada, mengatakan aksi kedua wanita tersebut tidak patut ditiru. Selain bisa membahayakan dirinya sendiri, juga bisa membahayakan pengendara lain. Aparat kepolisian mengimbau agar masyarakat saat melintas di jalan umum atau di jalur cepat Suramadu supaya tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Dari berita lainnya, pemirsa, sekolah menengah atas negeri Denpasar, Bali viral di media sosial dan menjadi sasaran kritik netizen karena memungut biaya Rp1,5 juta kepada siswa baru untuk membeli pendingin ruangan.
Dengan alasan membeli AC untuk ruang kelas inilah, pihak sekolah SMA Negeri 6 Denpasar mengeluarkan surat edaran pungutan kepada siswa baru yang kontroversial. Pasalnya, dalam surat yang ditujukan kepada orang tua siswa baru itu, para orang tua dikenakan pungutan sebesar 1,5 juta rupiah per orang untuk pengadaan pendingin udara. Surat edaran yang tersebar di media sosial ini pun viral dan menuai kritik netizen yang menyoroti harga mesin AC yang tak sebanding dengan jumlah uang pungutan yang dikumpulkan dari seluruh siswa baru. Selain pungutan AC, di surat edaran itu juga terdapat pungutan sebesar Rp250.000 per bulan untuk pembiayaan komite sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Denpasar, Iketut Suendi menjelaskan, rencana pengadaan AC tersebut telah disepakati oleh rapat komite orang tua siswa baru pada 11 Juli lalu. 179 orang tua siswa yang hadir dari 282 yang diundang telah menyetujui rencana pengadaan AC untuk 22 ruangan dari total 28 ruangan yang ada. Masing-masing ruangan rencananya akan dipasang 2 unit AC. Pihak sekolah akhirnya membatalkan rencana pungutan tersebut dan telah melakukan klarifikasi kepada pihak inspektorat serta memenuhi panggilan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Untuk mencabut daripada kesepakatan yang awal pengadaan AC itu, sehingga kelas 10 orang tuanya itu hanya kena yang bulanan dan yang pakaian aja. Di tahun ajaran baru ini, SMA Negeri 6 Denpasar yang terletak di kawasan Sanur Denpasar ini menerima 282 siswa baru kelas 10. Pemirsa, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat yang juga bernama Peggy Setiawan mengikuti tes DNA untuk membantah tuduhan warganet. Hasil uji DNA membuktikan dirinya bukan anak mantan Bupati Cirebon, serta tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pria di Cianjur, Jawa Barat yang juga bernama Peggy Setiawan mendapat sorotan warganet sejak viralnya film Vina sebelum 7 hari. Tidak sedikit warganet menuduhnya sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Peggy juga dituding sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Kini Peggy Setiawan Cianjur ini sudah mengantongi hasil tes DNA yang membuktikan bahwa ia bukan anak dari mantan Bupati Cirebon dan ayahnya juga tidak pernah menjadi sopir mantan Bupati Cirebon. Selain itu, Peggy asal Cianjur juga menjamin dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Harapan saya sih untuk masyarakat, buat para netizen, karena kan hasil DNA udah akurat ya. Saya bukan anaknya mantan Bupati Cirebon, bahkan saya bukan anaknya supir mantan Bupati Cirebon. Ya, emang saya orang tuanya anak dari Bapak Cecep dan Ibu Erik dari Cianjur, bukan dari Cirebon. Harapannya itu aja. Ya. Tapi yakin Akang sendiri sebenarnya bukan pelakunya ya? Saya yakin, saya bukan pelakunya. Sementara aksi teror pocong-pocongan menghantui warga Kota Dumai, Riau. Video pocong tersebut viral dan meresahkan warga. Polisi kini memburu para pelaku. Aksi meresahkan sejumlah bocah di Kota Dumai, Riau meneror warga dengan menggantung pocong palsu lalu dijatuhkan saat ada pengendara lewat viral di media sosial. Aksi jahil sejumlah bocah ini diungkap oleh 2 pengendara yang tengah melintas di lokasi. Para bocah ini menggantung boneka mirip pocong di tiang rambu lalu lintas. Boneka itu dibungkus dengan kain putih lalu diikat beberapa bagian sehingga mirip pocong. Dalam video tersebut, perekam video melanjutkan sepeda motornya ke lokasi para pelaku ngeprank. Saat diteriaki oleh perekam video, para bocah itu langsung kabur. Usai viral, polisi langsung datang ke lokasi untuk memburu para pelaku. Diduga aksi pocong-pocongan ini dilakukan oleh sekelompok remaja untuk membuat konten di media sosial. Untuk motif, karena memang kami tidak berhasil mengamankan remaja tersebut, karena memang pada saat kami cek TKP patroli tidak menemukan remaja tersebut, kami belum bisa menyimpulkan apa
dari motif daripada remaja tersebut, apakah hanya sekedar prank untuk konten mereka di media sosial atau ada motif lain. Polisi mengimbau agar remaja tersebut tidak melakukan aksi pocong-pocongan karena bisa membahayakan pengguna jalan. Guna mengantisipasi aksi serupa, polisi akan melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian. Seorang ibu hamil menjadi korban penjambretan. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar BBM dan minyak tanah membuat warga di Buru Selatan Maluku mengantri panjang selama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Antrian panjang terjadi di sejumlah pangkalan penjualan BBM jenis minyak tanah di Jalan Kilometer 1 dan 2, Kecamatan Namrole, Buru Selatan, Maluku. Warga rela datang sejak subuh dengan membawa dirijen dan mengantri selama berjam-jam demi mendapatkan minyak tanah. Warga memilih mengantri minyak tanah di wilayah ini karena harga minyak tanah dijual lebih murah, yakni Rp6.000 per liter. Pembelian minyak tanah pun dijatah 10 liter per orang. Antrian panjang kendaraan bermotor juga sempat terlihat 2 hari lalu di sepanjang jalan Kilometer 2. Sementara pemirsa, seorang bocah 5 tahun tewas tenggelam saat berenang di kolam renang hotel. Akibat kejadian tersebut, Satreskrim Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap pengelola dan pegawai hotel. Inilah peristiwa pilu detik-detik terjadinya anak usia 5 tahun tenggelam di sebuah kolam renang hotel di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada kamera pengawas terlihat bocah yang diketahui bernama Saka berenang dengan seorang yang lebih besar. Lalu ia ditinggalkan berenang tanpa pengawasan. Disitulah peristiwa naas terjadi. Bocah malang itu tampak kesulitan berenang dan terlihat meminta tolong, namun tidak ada yang memperhatikan. Selang beberapa saat, bocah laki-laki tersebut tidak lagi muncul ke permukaan. Diketahui korban merupakan warga desa Muara Gelumpai, Kabupaten Lahat yang datang ke kolam renang bersama orang tua dan keluarganya pada Minggu siang. Kolam renang yang berada di lingkungan Hotel Orchid selain digunakan tamu hotel, bisa juga dipakai pengunjung yang hanya berenang dengan membayar tiket masuk. Menurut keterangan polisi, di lokasi kolam tidak ada petugas pengawas kolam renang dan minimnya peringatan di lokasi kolam renang. Satreskrim Polres Pagar Alam saat ini tengah memeriksa pengelola dan pekerja hotel serta menyita rekaman kamera pengawas yang berada di sekitar kolam renang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Korban ini datang bersama keluarganya, ibunya dan 3 orang lagi datang ke sana dan berenang di kolam. Kami masih mendalami terkait prosedur dari kolam renang, pengelola kolam renang tersebut. Polisi memasang pita kuning di lokasi kolam renang dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti tenggelamnya bocah usia 5 tahun itu. Pemirsa, seorang wanita yang tengah mengandung 8 bulan menjadi korban penjambretan saat hendak berbelanja makanan. Inilah rekaman CCTV aksi penjambretan yang dialami Dani Ratnasari, warga Dinar Asri, Kelurahan Metese, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pada Rabu pagi. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku dengan mengendarai sepeda motor menarik dompet yang dibawa korban yang sedang berjalan bersama anak perempuannya di Jalan Dinar Raya Tembalang. Kerasnya tarikan membuat korban jatuh tersungkur. Sementara anak korban menangis histeris melihat ibunya terjatuh. Salah seorang warga Sabam mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7 pagi. Ada ibu-ibu jatuh,
terus tangan kirinya kok gini, oh jambret. Saya langsung balik arah ngejar, tapi tidak ketangkep. Sementara itu, korban penjambretan Dani Ratnasari mengatakan saat kejadian dirinya bersama anak perempuannya berjalan menuju pasar. Tiba-tiba, dompet yang dibawanya dijambret hingga membuatnya jatuh tersungkur. Alhamdulillah tadi habis periksa ke dokter enggak apa-apa sih. Alhamdulillah saya sama janin saya enggak. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke Polsek Tembalang dan hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu selama 10 jam. Penyidik membawa 2 buah koper besar berisi sejumlah berkas dan dokumen dalam proses penggeledahan ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Rabu siang di Semarang, menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Heverita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita. Penggeledahan selama 10 jam ini berlangsung di ruang bagian pengadaan barang dan jasa serta ruang kerja Wali Kota Semarang. Dari penggeledahan ini, lembaga anti rasuah berhasil membawa 2 buah koper besar berisi sejumlah berkas dan dokumen dari beberapa ruangan yang digeledah. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, turut mengkonfirmasi adanya kegiatan penyidikan di Semarang, Jawa Tengah. Namun, Tessa masih belum dapat menjelaskan secara detail kegiatan penyidikan ini apakah berkaitan dengan penggeledahan tim KPK di kantor Wali Kota Semarang atau tidak. Terkait pertanyaan teman-teman, apakah di daerah Semarang sedang ada kegiatan? Kami sampaikan betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang. Untuk apa kegiatannya, di mana kami belum bisa rilis. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut kasus dugaan korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 hingga 2024. Pemirsa, puluhan ibu-ibu Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung melaporkan dugaan penipuan kredit fiktif oleh 4 orang yang mengaku bekerjasama dengan Bank BRI. Kabar tersebut kami rangkum dalam kabar lainnya berikut ini. Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya memusnahkan 4 ton balpres berisi pakaian bekas impor asal Cina. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan di bidang kepabeanan pakaian bekas ilegal yang dimusnahkan senilai 243 juta rupiah lebih. Bea Cukai Tanjung Perak juga memusnahkan 518 botol minuman mengandung alkohol jenis wine yang tidak dilengkapi pita cukai. Pakaian bekas yang dimusnahkan melanggar ketentuan tata niaga impor yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan. Puluhan ibu-ibu dari Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk melaporkan dugaan penipuan kredit fiktif oleh 4 orang yang mengaku bekerja sama dengan Bank BRI. Oleh komplotan tersebut, mereka dijanjikan dapat mencairkan uang pinjaman di bank hingga mencapai 2 miliar rupiah. Namun uang pinjaman itu tak kunjung mereka terima. Tercatat ada 132 warga Kelurahan Gunung Sari yang menjadi korban atas pencatutan identitas mereka sebagai nasabah Bank BRI. Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap CT, pengedar narkoba di salah satu perumahan elit di Kota Manado, Sulawesi Utara. Polisi mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 21 paket dengan berat bersih 6,12 gram. Tersangka mengedarkan sabu dengan cara diletakkan di tempat-tempat tertentu untuk diambil oleh pembeli, sehingga antara pelaku dan pembeli tidak saling kenal dan tidak bertemu langsung. CT berdalih sabu tersebut adalah milik seseorang yang kini masih diburu polisi. Pemirsa, berbicara Kota Bandung memang menjadi salah satu tujuan kuliner wisatawan baik lokal maupun asing. Kita ajak Anda bernostalgia suasana Pasundan zaman dulu sambil bersantap ala Sunda. Datang ke rumah makan di Jalan Sukawangi, Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat ini seperti kembali ke desa Pasundan zaman dahulu.
Suasananya seperti berada di pedesaan atau kampung adat meskipun berada di perkotaan. Sajian yang ditawarkan sangat tradisional, lengkap dengan piranti makan tempo dulu seperti piring, gelas, dan teko kaleng. Nuansa dapur terbuka menjadi daya tarik pengunjung. Sebelum mengambil makanan sesuai selera secara prasmanan, pengunjung bisa melihat proses memasaknya yang masih tradisional dengan kayu bakar. Menu andalan di sini adalah ayam bakar yang dimasak menggunakan sebilah bambu dan disiram dengan kuah. Aroma ayam bakar begitu menggoda karena dimasak secara tradisional. Selain banyak menu makanan, minuman khas Sunda seperti bajigur, es peyem atau tape, hingga aneka kolak bisa dipesan di warung layaknya di perkampungan adat. Ingat kayak ke zaman dulu ya jadinya gitu, waktu kita masih kecil, orang tua nyediain, kita ngambil prasmanan. Nah itu salah satu kebiasaan orang Sunda. Mungkin jadi kita flashback ke masa lalu, jadi kangen-kangenan lah. Menunya ini yang semuanya ada di pedesaan ya, seperti kembang pepaya gitu ya. Terus ada juga kangkung, ya menu-menu yang sangat sederhana. Soal harga cukup ekonomis, mulai dari Rp10.000 hingga Rp45.000 per porsinya. Bagaimana Anda tertarik mencobanya? Sementara ada yang menarik nih pemirsa, dari lomba karapan sapi di Bangkalan, Madura. Hebatnya para joki pacuan sapi tersebut adalah anak di bawah umur. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Aziz Aryat pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Beginilah suasana budaya karapan sapi yang dilaksanakan di Stadion Muhammad Nur Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Meski terik matahari cukup menyengat, warga tetap antusias untuk menyaksikan langsung budaya pacuan sapi ini. Di sisi lain yang tak kalah menarik dan membuat jantung berdebar, para joki atau penunggang pasangan sapi dilakukan oleh bocah berusia antara 10 hingga 16 tahun. Mereka seolah-olah tak merasakan takut berada di tengah pasangan sapi. Tidak mengherankan karena mereka telah terlatih mengendalikan laju sapi sampai ke garis akhir. Pemilik sapi mengaku penggunaan joki dari kalangan anak-anak ini dilakukan sebagai upaya guna mengurangi beban berat pada sapi, terutama saat melaksanakan adu cepat di lapangan. Karena ada pengaruhnya juga kalau pakai joki cilik itu, pengaruh ke speed. Kalau kasih joki besar itu speednya agak bagus, kalau yang kecil lebih bagus. Enggaknya itu pakai yang kecil. Tapi tidak berbahaya Mas? Tidak pengalaman. Sudah dilatih. Iya. Selain terlatih, para bocah di bawah umur ini juga sudah berpengalaman hingga dianggap pantas untuk menjadi joki karapan sapi.